Sobat EduFriend, kembali lagi bersama EduHub, podcast edukasi SMP Kanisius Pati. Saya, Diova, yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir, ngapain sih harus pemanasan saat olahraga? Bikin capek doang kan, gak ada gunanya lagi. Nah, hari ini kita akan bongkar mitos itu bersama coach gimnastik kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini bersama Coach Bunga. Beliau adalah guru ekskul gimnastik di SMP Kanisius Pati yang akan membersamai kita untuk mengubah mindset siswa yang berpikir kalau olahraga itu cuma bikin capek dan gak ada gunanya sama sekali. Kita kasih paham yuk untuk mereka, apa sih gunanya dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Simak sampai habis ya, yuk mulai! Halo Coach Bunga Krisworo, selamat datang di SMP Kanisius Pati. Terima kasih sudah berkenan datang di sekolah kami. Silahkan disapa teman-teman EduHub dan Coach silahkan memperkenalkan diri. Halo Sobat EduFriend, halo teman-teman, halo Deva. Aku Coach Bunga, pelatih gimnastik sport aerobik yang melatih di hall gimnastik yang ada di Pelangitan dan sekaligus guru ekstrakurikuler SMP Kanisius Pati. Oke Coach, terima kasih sudah menyapa teman-teman EduHub. Kira-kira Coach, sudah berapa lama sih ngelatih di senam gimnastik aerobik Pati? Coach Bunga sudah 7 tahun melatih di gimnastik aerobik Pati. Ada anak TK, anak SD, anak SMP, bahkan untuk anak-anak SMA. Senang banget bisa ngelatih adik-adik SMP Kanisius di ekstrakurikuler ini. Oke Coach, kalau boleh tahu kenapa sih senam dipilih menjadi ekstrakurikuler baru di SMP Kanisius Pati? Oke, karena senam itu adalah dasar semua olahraga ya. Jadi semua olahraga harus senam. Karena kenapa? Karena kelenturan, karena kekuatan itu ada di senam. Terus bikin badan lentur, kuat, seimbang, dan bahkan fokus. Terus senam itu juga keren loh. Ada yang single, ada yang double, ada yang trio. Seperti single putra, single putri, double putra, double putri, mix pair. Mix pair itu yang cowok sama cewek gitu ya. Dan trio. Trio itu bisa 3 ya. Cowok semua bisa, cewek semua bisa, cowok cewek bisa, atau cewek cowok juga bisa. Jadi yang penting 3 orang, mau cewek cowoknya berapa bebas seperti itu. Gitu ya Coach. Berarti yang badannya kayak papan juga nggak boleh takut dong ya? Nggak usah takut gitu kan ya Coach ikut ekskul senam ini? Oh, nggak boleh takut. Justru yang badannya seperti triplek itu dilatih lama-lama bisa menjadi lentur. Percaya diri, harus pede ya yang terutama ya. Karena kenapa? Karena latihan dasar itu tidak harus dari kecil ya. Walaupun Coach Bunga bisa punya atlet ya dari kecil, sama punya atlet dari sudah SMP atau SMA, tapi kelenturannya bisa dibangun, bisa dilatih saat kita rutin latihan di tempat latihan. Oh gitu ya Coach. Oh ya Coach, kemarin bulan April kan ada lomba ya Coach? Ya. Dan aku menang loh Coach. Asik sekali. Selamat Deva. Juara berapa Deva? Aku juara 2 sih Coach. Oke. Kemarin juga itu ada 4 orang ya, 4 orang anak yang ikut gimnastik, yang ikut lomba gimnastik gitu ya Coach. Iya, oke. Dan kami puji Tuhannya menang semua loh Coach. Selamat. Kemarin ada 2 cewek sama 2 cowok ya? Iya. Double putra, double putri sama mix pair ya kemarin dapat juara ya. Wah. Ada yang dapat juara 1 dan 2. Itu adalah prestasi yang sangat membanggakan bagi anak-anak SMP Kanisius Pati, terutama bagi yang baru seperti Deva seperti ini. Iya, bangga banget loh Coach bisa ikut gimnastik itu dan seru banget. Keren ya. Dapat uang saku nggak? Oh ya Coach, supaya teman-teman EduFriend juga tahu sebenarnya apa sih yang buat kita tuh jago senam gitu? Atau latihannya tuh kayak apa sih Coach? Oke, kita latihan dibagi 3. Latihan pertama, tahap pertama adalah pemanasan. Jadi di hall itu kan ada tempat latihan buat aerobik gitu ya. Jadi dasarnya itu
Gimnastik itu ada 3, artistik, ritmik, sama aerobik. Kalau artistik itu mainnya pakai alat. Alatnya apa aja? Banyak ya, ada lantai, ada kuda-kuda, ada pelana, dan sebagainya gitu. Dan itu kekuatan. Terus ritmik. Ritmik juga pakai alat. Alatnya seperti pita, seperti bola, gada, dan yang lain. Nah, ini adalah sport gimnastik aerobik. Dan ini adalah baru ya, kita di Kabupaten Pati itu baru 7 tahunan ini. Nah, yang ada di Kabupaten Pati. Jadi untuk sport aerobik sendiri itu gabungan dari artistik dan ritmik. Karena kenapa? Kekuatannya ada di artistik, ritmiknya kelenturannya ada di ritmik. Jadi terlahirlah sport aerobik. Dia tidak ada alat gitu ya, tapi nomornya tadi ya yang sudah Coach Bunga sampaikan, ada single, ada mix pair, dan ada trio. Dan ada lagi yang ditampilkan di nasional atau internasional itu grup. Grup itu ada 5 orang, seperti itu. Itu adalah teknik pertama adalah pemanasan. Pemanasan kita lari dulu. Lari lapangan di matras 10 kali 10 ya, lumayan lebar lah ya. 10 kali 10 itu 10 menit dulu. 10 menit lari kecil gitu kan, biar otot kita tidak tegang gitu kan. Terus habis pemanasan kan ada pemanasan kaki, pemanasan tangan, terus seperti kayang. Nah, itu wajib dilakukan saat pemanasan. Karena kalau tidak dilakukan takutnya cedera. Terus tahap yang kedua adalah teknik dasar. Teknik dasarnya tuh seperti roll depan, roll belakang, terus ada handstand. Tahu nggak handstand seperti apa? Iya. Kakinya di mana? Kakinya di atas, nah, tangannya di bawah, itu namanya handstand. Nggak semua orang bisa handstand, tapi kalau kita mau latihan rutin, lama-lama bisa. Karena kenapa? Handstand itu adalah kekuatan di tangan. Jadi kita harus bagaimana? Benar-benar memiliki teknik dasar untuk gerak roll depan. Nah, kalau roll depan itu kan tangan juga dipakai. Jadi tangan itu harus diperkuat dulu baru kita bisa handstand. Dan yang ketiga adalah rangkaian gerakan sesuai musik gitu ya. Setelah kita ada basic step, tahu ya, Deva, basic step gitu ya. Basic step adalah pemanasan dasar, habis pemanasan basic step, habis basic step itu ada namanya elemen. Elemen itu adalah gerakan yang dipakai saat kita aerobik. Apa aja itu elemennya? Ada air turn, ada turn, ada V-spot, ada helikopter, ada butterfly. Kenapa sih unik-unik sekali ya namanya ya? Tapi namanya yang unik itu adalah rangkaian sport aerobik. Kalau air turn berarti kan kita lompat terus putar, ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Terus ada yang namanya turn, turn kita putar kakinya diangkat satu, gitu. Terus ada yang namanya helikopter. Kalau helikopter itu yang gerak adalah kakinya berputar seperti helikopter, baling-baling helikopter itu loh ya. Terus namanya ada butterfly, V-spot. V-spot itu naik kekuatan tangan, kakinya yang naik, itu namanya V-spot, seperti V gitu ya. Terus setelah adanya elemen, baru kita masuk ke koreo. Koreo itu ada 1 kali 8 koreo. Dalam aerobik itu ada 8 koreo, wajib 8 koreo, 1 koreonya 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Kalau kita hitungnya seperti itu. Terus elemennya ada 7 yang wajib. Jadi rangkaian sama elemen itu digabung dan dijadikan satu musik. Musiknya itu maksimal 1 menit 30 detik, itu yang bagi orang yang dewasa. Tapi untuk yang anak-anak 1 menit 25 detik itu sudah cukup. Itu saat kita latihan itu ngos-ngosan banget loh Deva. Teman-teman atletnya Coach Bunga juga, Coach nggak kuat Coach, karena apa ya, walaupun cuma 1 menit 30 detik, kayaknya kok nggak ini ya, nggak apa-apa, aman. Tapi
saat melakukannya sambil bergerak, apalagi mengambil elemen yang terhitung elemen yang sulit, sama rangkaiannya itu susah sekali. Deva pernah ngalamin kan? Pernah. Sama kan? Sampai keringetan banget gitu loh. Iya. Coach sampai gopios gitu. Berapa jam kalau Deva latihan itu kemarin? Kalau aku latihan sih kemarin total 2 jam ya. 2 jam. Iya. Itu untuk pemula 2 jam. Tapi kalau sudah masuk ke event, kita mau pertandingan, kita mau lomba, itu minimal 3 jam latihan. Kadang Coach Bunga pernah ngelatih dari jam 3 sore itu sampai jam 7 malam. Itu pernah terjadi. 4 jam malah ya kita latihan di situ. Tapi namanya kita latihan bersama teman-teman itu enggak kerasa, oh kok lama ya, tiba-tiba kok sudah malam aja, udah gelap gitu. Kita enggak kerasa. Karena hati kita gembira, jadi untuk latihannya juga anak-anak nyaman. Yang penting itu komunikasi deh. Kalau kita komunikasi sama atlet kita, seperti coach gitu ya, komunikasi sama Deva, kalau gerakan ini nyaman nggak gitu, kan pernah coach tanyain gitu ya, nyaman nggak, bisa nggak Deva gerakan ini, nggak bisa coach, kalau nggak bisa berarti coach alihkan ke gerakan yang lebih ringan lagi, biar Deva mampu geraknya, bisa menguasai gerakannya, dan Deva juga nyaman. Nah, itu namanya komunikasi untuk antar atlet dan pelatih, seperti itu, Deva. Oh ya, berarti kita tuh EduFriend, kita harus bangga banget karena gimnastik ini kan pertama ya di Pati ya. Dan kita juga udah ada ekskulnya, jadi kita tuh harus bangga dengan sekolah kita gitu. Oh ya Coach, katanya kemarin tuh ada anak-anak yang ikut lomba dan ada yang sampai kram gitu loh Coach. Itu wajar kah ya Coach? Itu wajar banget. Apalagi kram itu adalah tanda otot kita kerja. Jadi habis latihan pasti kuat. Suatu contoh gini, atletnya coach, saat kita kan latihan, coach kalau ngelatih itu kan jam 3 sore. Jam 3 teman-temannya sudah pada latihan, pemanasan, sudah sampai basic step, sudah sampai elemen, sudah sampai koreo, tapi anaknya baru datang nih, si A ini baru datang. Datangnya jam setengah 4, jam 4. Nah, yang lain sudah mau musik, dia baru datang. Berarti kan pemanasannya dia tertinggal kan. Lah, saat coach suruh silakan pemanasan terlebih dahulu sebelum kamu musik. Tapi pemanasannya buru-buru. Nah, kalau pemanasan buru-buru itu kan membuat tidak pemanasannya tidak sempurna gitu ya. Jadi saat sudah selesai karena dia buru-buru, waktu coach suruh dia musik, ayo musik gitu kan. Di tengah musik dia cedera atau kram, pernah terjadi, apalagi di cedera di kaki, itu riskan sekali karena gimnastik aerobik itu kan memakai sepatu. Nah, itu kan wajib pakai sepatu. Sepatunya kan sepatu nggak seperti sekolah gitu yang haknya tinggi, enggak, itu flat gitu ya, jadi haknya sedikit aja, yang penting bisa buat muter gitu kan, dan itu sepatunya khusus. Dia itu cedera dan di tengah jalan itu kakinya membengkak besar, dan itu kan sampai berhari-hari dia tidak bisa latihan, dan itu merugikan sekali. Merugikan apa? Merugikan dia, merugikan waktu, merugikan coachnya juga. Waduh, ini kepikiran, ini anak saya kok bisa sakit karena tidak pemanasan dengan benar. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang biasa. Kemarin juga waktu kemarin latihan ada yang kram, coach tolong coach, kakiku kram. Coach langsung tangani, kakinya dilurusin, habis itu dipijit-pijit sedikit, dimasal sedikit, habis itu tidak kram. Nah, itu adalah contoh tidak mau pemanasan dengan baik. Gitu. Maaf ya coach, kadang aku pelaku. Iya, dia mah kadang telat, maaf ya coach telat gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi yang penting itu pemanasan penting dan harus sesuai ritmenya. Jadi tidak dijelong-jelong ya, jelong. Tidak boleh terlewatkan pemanasan A sampai Z, itu tidak boleh terlewatkan satupun. Jadi takutnya nanti kalau kram ataupun cedera yang lain itu lebih parah, malah lebih takut lagi. Gitu ya coach. Oh ya coach, menurut coach itu skill apa sih yang bikin kita tuh jago senam gitu? Yang tentunya bukan dari lahir lentur gitu ya. Ada beberapa anak yang terlahir memang memiliki fisik yang sangat lentur gitu kan. Ada beberapa anak yang memang kaku badannya,
coach juga mengalami. Jadi anak atau atletnya coach itu 3 tahun ikut coach itu memang dia kaku banget, kayak seperti triplek gitu ya. Tapi coach luntur-lunturkan selama 3 tahun udah banyak perubahan loh, karena dia rutin latihan setiap harinya. Ya kan, kita ngelatih kan seminggu 5 kali ya, itu rutin latihan sampai sekarang dia pernah menjuarai lomba, juara 1 sampai tingkat provinsi. Dan itu sangat membanggakan. Jadi tidak harus lentur dari lahir, tapi latihan rutin setiap hari agar badan lebih lentur dan bisa melakukan gerakan yang apa coach suruh. Wah, keren banget tuh ya. Terus kalau misal kita jatuh pas latihan itu gimana sih coach? Sakit nggak ya? Oh, jatuh saat latihan tuh ya dibilang wajar ya. Kalau latihan itu kan tidak bisa sekali latihan langsung jadi, tidak bisa. Jadi coach itu kalau ada anak jatuh, coach liatin kenapa kamu bisa jatuh, teknik apa yang kamu ambil, berarti kamu tidak sesuai apa yang coach mau gitu. Jadi kalau jatuh sakit, memang sakit. Deva juga pernah jatuh kan? Iya. Melakukan quiz spot tuh jatuh kan, Deva? Sakit nggak, Deva? Sakit banget sih. Sakit. Tapi sakitnya itu menagih nggak sih? Kepengen gimana caranya aku bisa gitu ya? Iya, kalau udah bisa gitu kan kayak nagih gitu loh, jadi pengen terus. Bisa, walaupun ada jatuh-jatuh itu wajar ya. Dulu waktu coach Bunga juga kan dulunya atlet gitu ya. Iya. Ya sekarang sudah menjadi coach gitu. Waktu jadi atlet, waktu SD, coach pernah ingat tuh melakukan round of salto. Tahu nggak round of salto itu ya, yang muter gitu kan? Dulu itu belum ada ritmik sama aerobik, jadinya adanya artistik kan. Coach itu atlet artistik gitu kan. Round of salto itu tidak bisa. Jadi jatuhnya itu tidak kaki, tapi jatuhnya nih lutut. Tahu ya lutut ya? Iya. Lutut jatuhnya ke matras. Coba bayangin sakitnya kayak apa saat itu. Dan itu coach lakukan berulang-ulang sampai kakinya memar biru. Tapi malah coach pengen tekad gimana saya bisa melakukan salto tanpa jatuhan lutut gitu. Jadi latihan setiap hari, latihan rutin, dan coach Bunga dulu melakukan perubahan teknik yang berbeda. Jadi setiap anak itu penanganannya itu beda-beda. Jadi akhirnya bisa melakukan gerakan itu, dan itu sangat membanggakan. Jadi wajar lah ya jatuh itu ya, tidak apa-apa. Iya. Itu. Wah, dulu coach keren banget ya. Berarti sekarang rencana ekskul kedepannya mau gimana sih coach? Oke, target kita habis lomba senam yang kemarin Deva ikutin ya, Popda ya kabupaten ya. Jadi ekskul resmi di SMP Kanisius Pati setiap hari Senin ya, jam jam 2:30 pulang sekolah pokoknya ya. Nanti kita bagi dua kelas atau 2 tahap gitu ya. Yang pertama tahap yang mau lanjut ke pertandingan, terus atau yang cuman mau tampil di ekstrakurikuler atau pensi-pensi di SMP Kanisius Pati seperti itu. Oh gitu. Berarti yang cuma mau sehat-sehat doang dan ada yang nggak mau ikut lomba gitu bisa ikut ya coach? Oh bisa banget ya. Jadi malah bagus kalau cuman mau ikut walaupun tidak diperlombakan, tapi untuk sehat itu boleh banget. Karena kenapa? Sekarang main gadget. Selama Deva liburan ini main gadget terus nggak ya? Iya kan, itu kan. Kalau saya sangat berterima kasih sama sekolahan, khususnya SMP Kanisius Pati, bisa memberikan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang setelah pulang sekolah ada kegiatan, jadi tidak ngopi atau apa gitu kan, apalagi anak-anak SMP ya, kalau mau disuruh ikut-ikutan kayaknya cepet mau ikut gitu ya. Iya. Tapi selagi ada ekstra sampai sore, terus habis sore kadang ada les, terus habis les kan capek tidur. Jadi itulah mengurangi pemakaian gadget, jadi tangan kita tidak pegal dan anak-anak juga berpikirnya lebih luas lagi.
Oh gitu. Oh ya Coach, sepanjang podcast kita ini, apa sih pesan buat teman-teman EduHub dan juga adik-adik kelas 7 yang mau join ekstrakurikuler ini? Oke, pesannya untuk kelas 7 coba sekali dulu gratis. Nah, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi siapa tahu ya kan kamu passionmu di gimnastik. Nah, 3 tahun di SMP Kanisius itu kan singkat sekali ya. Jadi sayang sekali kalau nggak diasah. Jadi silakan gunakan passionmu di hal-hal positif di ekstrakurikuler yang ada di Pati. Iya, oh gitu ya Coach. Oh ya Coach, terima kasih banyak ya karena udah mau sharing di podcast kami. Buat teman-teman yang dengar, udah mendengar sharing dari Coach Bunga ini, yang tertarik untuk join ekstrakurikuler senam ini, Oke, join. Oke, silakan join ya teman-teman. Oh ya Deva mau nggak praktekin untuk adik-adik yang kelas 7 besok mau ikut ekstrakurikuler biar tahu oh senamnya tuh ternyata seperti ini. Oke, Deva. Oke, boleh Coach. Oh, oke. Kita coba ya. Oke. Kita ikat dulu ya. Ikat, oke. Kalau ikatnya tuh harus dicepol gini ya, teman-teman Nih. ya. Oke. Oke, Nih. aku mau coba praktek ini dong. Apa? Kayang. Nanti kalau misal teknik aku salah, nanti tolong koreksi ya Coach. Oke, siap. Kayak Oke. sama split lo ya. Oke Coach. Oke, mau apa dulu nih? Mau kayang dulu Coach. Oke, kayang. Oke, sebentar. Teman-teman, silakan tidak dipraktekkan saat tidak ada coach atau orang yang lebih ahli. Cukup dipraktekkan di lapangan saja dan yang ahli. Oke, mundur sedikit. Oke, Ya tahu. kita coba ya Coach. Iya, oke. Lihat ya kayaknya ya. Nah, ini adalah teknik dasar gimnastik. Biar teman-teman tahu bagaimana ini gimnastik kok bisa seperti ini gitu ya. Biar tahu ya. Ini adalah teknik dasarnya seperti ini. Capek deh? Capek. Oke, kita naik ya. Oke. 1, 2, 3. Wih. Oke, sekarang split dulu, split. Oke, kita coba Mundur split dulu, ya. mundur lagi. Oke, split ya. Oke. Oke, teman-teman. Tidak dilakukan di rumah sendirian, harus ada pengawasan. Dilihat kalau split, nah ini kan masih apa ya, belum lurus, jadi belum sempurna, enggak apa-apa untuk pemula. Ini kan di tengah masih bolong gitu ya. Ini ditekan. Nah, sakit nggak deh? Sakit. Sakit. Enggak apa-apa. Ini adalah latihan dasar. Tapi tidak apa-apa karena ada coach yang menemani. Jadi untuk apa ya, latihan itu akan terasa lebih ringan. Bagaimana Ya. Deva? Wah, sangat-sangat. Oh iya. Sangat-sangat. Sangat-sangat wow sekali lah. Buat teman-teman, ayo ikut ekstrakurikuler senam karena seru banget loh. Coachnya juga sangat membantu ya. Iya, membantu sekali. Coachnya yang terutama coachnya tuh baik ya. Iya. Juga jangan takut sama coachnya nggak galak. Oh, nggak galak. Iya. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah menonton podcast kami dan sampai jumpa di Matras ya semuanya. Sampai jumpa.